Assalamualaikum sahabat dari Walid Official. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas apa saja yang dapat membuat burung walet cepat menginap di RBW kita. Sebelum ke pembahasan, pastikan teman-teman menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan tombol like dan subscribe-nya. Ada 3 poin yang harus kita lakukan setelah gedung yang kita buat sudah rampung dan siap diperdanakan. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah ikhtiar dan berusaha. Dan yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah mengetahui 3 poin ini, mari kita bahas lebih dalam lagi satu persatu. Poin yang pertama adalah doa. Semua orang pasti tahu apa itu doa. Dan bagi yang belum tahu, doa itu adalah permintaan atau kita meminta agar diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meminta pada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan. Apa hubungannya doa dengan usaha budidaya walet? Tentu ini sangat penting dan besar pengaruhnya. Dalam hal ini kita dapat meminta kebaikan-kebaikan seperti burung walet cepat menginap, cepat bersarang pada RBW kita, bahkan RBW kita cepat sukses, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kegagalan dalam budidaya burung walet ini. Setelah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin kedua yang harus kita lakukan adalah berikhtiar dan berusaha. Di poin ini merupakan pendukung dari doa yang kita panjatkan. Di sini segala hal yang kita kerjakan dan diusahakan demi tercapainya tujuan menginapkan burung walet hingga sukses di budidaya walet merupakan bentuk dari ikhtiar dan usaha kita. Lalu ikhtiar seperti apa yang dapat membuat walet cepat menginap di RBW kita? Baik, kita akan bahas apa saja ikhtiar yang dapat kita lakukan pada RBW yang sudah kita bangun. Tentunya ikhtiar yang pertama adalah kita sediakan dulu gedung waletnya. Di zaman sekarang, walet bukanlah hal yang tabu. Orang-orang berlomba-lomba membangun gedung untuk merumahkan hewan liar ini. Dengan kondisi ini, maka dunia persaingan terbentuk dengan sendirinya. Maka kami sarankan bagi pemula membangun RBW paling kecil adalah 4x12. Kenapa tidak 4x6 atau 4x8? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, coba teman-teman pikirkan dengan logika yang sehat. Mana yang lebih baik, 4x8 atau 4x6 atau 4x12? Jika kami, pasti akan menjawab 4x12. Sebab roping room atau ruang putar idealnya adalah 4x4. Maka ada ruangan 8 meter untuk dimaksimalkan menjadi tempat burung walet untuk menginap. Jika gedung 4x6 atau 4x8, otomatis yang akan dikorbankan adalah ruang putar atau roping roomnya untuk demi memperbesar ruang inap. Yang kedua adalah suhu, kelembapan, dan cahaya. Suhu pada RBW idealnya 26,5 hingga 29,5 derajat Celcius. Dapat ditoleransikan hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapannya pada RBW idealnya adalah 80-95%. Ditoleransikan hingga 98%.
Untuk cahaya bisa diatur dengan pola terang, remang-remang sampai gelap. Catatan di sini adalah area sirip tempat bersarang diusahakan gelap. Yang ketiga adalah tata ruang. Tata ruang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam usaha budidaya burung walet. Apa saja yang termasuk di dalam tata ruang? Yang pertama adalah roping area atau ruang putar di luar ruangan. Yang kedua adalah tempat kita memposisikan LMB, lubang masuk burung. Yang ketiga adalah roping room atau ruang putar setelah LMB. Yang keempat adalah void atau akses antar lantai. Yang kelima adalah lar, akses ke ruang inap. Yang keenam adalah sekat. Yang ketujuh adalah suara walet, yaitu termasuk SP, ST, dan SI. Dari ketujuh poin di atas itu semua termasuk di dalam ilmu tata ruang. Sangat banyak gedung-gedung walet yang gagal atau galau karena tidak memahami ketujuh poin di atas. Selanjutnya adalah yang keempat dari upaya ikhtiar kita adalah menjaga RBW kita dari predator. Predator apa saja yang dapat menghantui RBW kita? Yang pertama adalah burung hantu dan jenis-jenis lainnya. Yang kedua adalah tikus. Yang ketiga tokek. Yang keempat lipas atau kecoa. Yang kelima ular. Keenam kelelawar. Yang ketujuh manusia. Yang kedelapan adalah pemilik gedung itu sendiri. Setelah semua ikhtiar dan usaha sudah dilakukan, maka yang selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik tempat kita bersandar adalah kepada Allah. Ialah Tuhan yang menciptakan segala makhluk di muka bumi ini, termasuk kita manusia. Jadi wajar jika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala urusan kita. RBW itu sukses atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. RBW itu galau juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sukses maka bersyukurlah. Jika galau maka ulangilah poin nomor 2, yaitu ikhtiar dan usaha ulang. Jika gedung galau, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ujian yang Allah berikan agar membentuk pengalaman Anda. Allah mendorong kita untuk berikhtiar dan berusaha lagi untuk menggapai sukses dengan bertanggakan pengalaman. Sekian dari kami. Jangan lupa like jika kalian suka dengan apa yang kami paparkan. Subscribe untuk mendukung kami agar lebih berkembang lagi. Share video kami jika hal yang kami sampaikan dapat membantu petani walet yang ada di seluruh pelosok negeri ini.